Kakek tua di pojok tadi berdiri dan berjalan mendekat. Wajahnya serius. Ia membungkuk sedikit ke arah Ardi dan berbisik lirih. "Kalau kau mau hidup, jangan lihat ke dapur." Jalan Pantura Indramayu di malam hari selalu punya suasana yang berbeda. Di siang hari, jalanan itu sibuk oleh deru truk, klakson bus, dan mobil pribadi yang melintas tanpa henti. Tapi saat malam tiba, jalan yang panjang dan lurus itu berubah menjadi lintasan yang terasa sepi, sekaligus mencekam. Lampu jalan tak semuanya menyala. Ada bagian-bagian tertentu yang gelap total, membuat pengendara hanya mengandalkan lampu kendaraan mereka untuk melihat ke depan. Di salah satu tikungan sepi yang cukup jauh dari pusat kota, berdiri sebuah rumah makan sederhana dengan papan nama yang kusam. Tulisan di papan itu sudah mulai pudar, tapi masih bisa terbaca. Rumah makan Ratri, masakan khas Jawa. Papan itu terlihat biasa saja, bahkan tidak terlalu mencolok di siang hari. Namun, anehnya, setiap kali malam datang, tempat ini selalu dipenuhi pengunjung. Bahkan pada pukul 2 atau 3 dini hari, saat sebagian besar rumah makan di sepanjang Pantura sudah tutup, rumah makan ini justru terlihat lebih ramai. Lamp Beauty, terasnya menyala terang, berbeda kontras dengan kegelapan jalan di sekitarnya. Dari luar, terdengar suara sendok beradu dengan piring, tawa kecil para pengunjung, dan aroma masakan yang begitu menggoda. Banyak sopir truk dan bus yang mengaku sengaja melewati jalur ini hanya untuk makan di rumah makan tersebut. Rasanya, kata mereka, tak ada bandingannya. Nasi hangatnya pulin, lauknya gurih, sambalnya pedas, tapi bikin lagi. Harga makanannya pun murah, bahkan lebih murah dibanding rumah makan lain di jalur yang sama. Pemilik rumah makan itu, seorang wanita bernama Bu Ratri, dikenal ramah dan murah senyum. Usianya diperkirakan sekitar akhir 40-an, tapi wajahnya terlihat awet muda. Kulitnya putih bersih, rambut hitamnya selalu disanggul rapi, dan matanya tajam tapi hangat saat memandang pelanggan. Dia selalu menyapa setiap orang yang datang dengan sapaan lembut, seolah mereka adalah tamu kehormatan. Namun, di balik keramahan dan kelezatan masakannya, ada cerita-cerita yang tak pernah benar-benar dibicarakan secara terbuka. Para sopir lama di jalur Pantura sering berbisik tentang rumah makan itu. Katanya, tempat itu bukan sekadar rumah makan biasa. Ada yang bilang pemiliknya punya cara khusus untuk membuat dagangannya selalu laris, bahkan di saat rumah makan lain sepi pelanggan. Cara itu bukan sekadar rahasia bumbu, tapi sesuatu yang lebih gelap. Seorang sopir truk bernama Pak Dul pernah bercerita, di warung kopi pinggir jalan, "Aku makan di situ, rasanya enak banget. Tapi begitu keluar kepala rozannya, ringan, badan lemas, kayak capek banget. Padahal cuma duduk makan." Sopir lain yang mendengar hanya mengangguk pelan, tak ingin ikut banyak bicara. Bukan hanya itu, ada pula kisah bahwa beberapa pengunjung yang mampir sendirian di malam hari tak pernah terlihat lagi setelah makan di sana. Namun, cerita-cerita ini selalu berhenti di tengah. Entah karena orang yang menceritakan merasa takut atau karena memang tidak ada bukti yang jelas. Yang jelas, rumah makan itu punya beberapa aturan yang tak tertulis, tapi diketahui oleh mereka yang sering mampir. Pertama, jangan pernah mencoba masuk ke dapur. Kedua, jangan memotret bagian dalam rumah makan tanpa izin. Ketiga, kalau Bu Ratri menawarkan menu khusus malam itu, terimalah tanpa banyak bertanya. Bagi orang luar, aturan itu terdengar aneh.
bagi mereka yang sudah sering lewat pantura, aturan itu adalah hal yang biasa. Katanya, melanggar salah satu dari aturan itu bisa membawa sial atau bahkan hilang tanpa jejak. Suasana di sekitar rumah makan juga berbeda dibandingkan tempat lain di jalur yang sama. Di siang hari, rumah makan itu terlihat sepi-sepi saja. Tent tertutup, tak ada aktivitas. Tapi begitu matahari tenggelam, lampu-lampu di teras menyala, dan tiba-tiba saja puluhan orang sudah memenuhi meja. Anehnya, tak ada yang pernah melihat secara jelas dari mana saja pengunjung itu datang. Ada yang bilang beberapa di antara mereka bukanlah manusia biasa. Kalau diperhatikan dengan seksama, wajah sebagian pengunjung terlihat pucat. Bahkan ada yang tampak seperti tak bernapas, tapi tetap mengunyah makanan di hadapan mereka. Namun, siapapun yang memperhatikan terlalu lama biasanya akan mendapat tatapan tajam dari pelayan rumah makan, seolah memberi peringatan halus untuk tidak mencampuri urusan yang bukan urusan mereka. Banyak orang yang awalnya hanya penasaran, tapi akhirnya menjadi pelanggan tetap. Mereka mengaku tak bisa melupakan rasa masakan Bu Ratri. Beberapa sopir bahkan mengatakan ketika lewat jalur itu di malam hari, mereka seperti terpaksa belok ke rumah makan tersebut, seolah ada yang memanggil dari kejauhan. Bagi orang-orang yang mempercayai cerita pesugihan, semua tanda itu cukup jelas. Rumah makan yang hanya buka malam selalu ramai tanpa promosi. Harga murah, tapi rasa tak terkalahkan. Pelanggan yang datang dan pergi tanpa diketahui asalnya, semua itu adalah ciri yang mencurigakan. Namun, sampai hari ini, tak ada yang berani menuduh secara langsung, sebab setiap kali ada orang yang terlalu berani membicarakan rahasia rumah makan itu, biasanya tak lama kemudian orang tersebut mengalami musibah. Kecelakaan di jalan, usaha bangkrut, atau tiba-tiba sakit parah. Dan di antara semua cerita yang beredar, satu hal yang paling membuat bulu kuduk merinding adalah ucapan para sopir tua yang sudah puluhan tahun melintasi pantura. Kalau kau masuk ke rumah makan itu, makanlah, bayar, lalu pergi. Jangan lihat ke dapur, jangan tanya menu, dan jangan pernah berpikir untuk kembali kalau tak benar-benar perlu. Malam itu, lampu rumah makan Ratri kembali menyala terang. Asap tipis mengepul dari dapurnya, menyebarkan aroma masakan yang membuat siapa saja yang melintas menelan ludah. Dari keyahan, siluet pengunjung tampak memenuhi kursi. Beberapa truk berhenti. Sopirnya masuk tanpa banyak bicara. Dan seperti biasa, siapapun yang melintas tak akan pernah menyangka bahwa di balik senyum ramah Bu Ratri, mungkin ada rahasia gelap yang menunggu untuk ditemukan. Rumah makan Ratri, meskipun tampak ramah dari luar, sudah lama menjadi bahan pembicaraan di kalangan sopir dan warga sekitar. Tapi pembicaraan itu tidak pernah terang-terangan. Orang-orang lebih suka menyampaikannya dengan suara pelan sambil memastikan tak ada orang asing yang mendengar. Seorang warga tua yang tinggal tak jauh dari tikungan tempat rumah makan itu berdiri pernah berkata sambil menatap kosong ke kejauhan, tempat itu bukan cuma tempat makan, itu pintu. Saat ditanya maksudnya pintu, ia hanya menggeleng dan enggan menjelaskan. Ada beberapa cerita yang sering diulang-ulang, meskipun tak pernah ada yang bisa membuktikannya. Cerita itu biasanya muncul dari mulut sopir-sopir lama. Orang-orang yang sudah bertahun-tahun melintasi jalur pantura dan hafal setiap tikungan, setiap warang, setiap SPBU di sepanjang jalan. Salah satunya adalah cerita tentang pengunjung yang hilang. Konon, beberapa tahun lalu, seorang pemuda bernama Darman, sopir truk baru, memutuskan untuk makan di rumah makan Ratri saat tengah malam. Payah,
sendirian. Menurut rekan sesama sopir, Darman mengirim pesan singkat setelah memesan makanan. Nasinya pulen banget, lauknya kayak daging sapi empuk, padahal murah. Itu adalah pesan terakhirnya. Truk yang dibawanya ditemukan di pinggir jalan, tak jauh dari rumah makan itu, dengan mesin masih menyala. Dompet dan ponselnya tertinggal di dalam kabin. Namun, Darman tak pernah ditemukan. Polisi memang sempat memeriksa rumah makan itu, tapi tidak ada bukti yang mengarah ke tindak kejahatan. Bu Ratri menjawab semua pertanyaan dengan tenang, bahkan mempersilakan aparat memeriksa dapur dan gudang. Hasilnya tidak ada yang mencurigakan. Sejak itu, sopir-sopir baru selalu diperingatkan, kalau makan di situ, jangan sendirian. Rumor lain yang lebih menyeramkan adalah tentang pantangan rumah makan itu. Orang-orang percaya di balik pantangan itu ada alasan yang mengerikan. Pantangan pertama, tidak boleh memotret dapur. Konon, ada seorang mahasiswa yang sedang melakukan penelitian kuliner di jalur Pantura. Ia penasaran dengan rasa masakan rumah makan Ratri yang dianggap luar biasa. Diam-diam, ia mencoba memotret dapur dari celah pintu. Namun, begitu kembali ke kosnya di Cirebon, ia mulai mengalami mimpi buruk yang sama setiap malam. Ia melihat dirinya duduk di sebuah meja panjang, dikelilingi orang-orang dengan wajah pucat, dan di depannya ada piring berisi potongan daging mentah yang terus ia makan tanpa henti. Mahasiswa itu ditemukan meninggal 3 hari kemudian. Tubuhnya kurus kering seolah kehabisan darah. Pantangan kedua, tidak boleh memesan menu tertentu kecuali ditawarkan. Beberapa pengunjung mengatakan, kadang Bu Ratri menawarkan menu spesial malam ini dengan senyum yang lebih lebar dari biasanya. Mereka yang memesan menu itu biasanya memuji, rasanya setinggi langit. Tapi beberapa hari setelahnya jatuh sakit parah tanpa sebab jelas. Ada pula cerita yang lebih gelap. Seseorang yang memesan menu itu tiba-tiba menjadi kaya raya setelahnya. Tapi beberapa bulan kemudian ditemukan tewas dalam keadaan mengenaskan. Pantangan ketiga, jangan pernah bertanya tentang bumbu rahasia. Ada cerita bahwa dulu seorang ibu rumah tangga yang juga pedagang nasi mencoba bertanya langsung pada Bu Ratri tentang bumbu yang dipakai. Bukan hanya bertanya, ia juga mencoba membongkar resepnya dengan membeli beberapa porsi untuk diteliti. Beberapa hari kemudian, ia ditemukan tewas di dapurnya sendiri. Tubuhnya terbakar habis, tapi perabotan di sekitarnya tidak tersentuh api sama sekali. Warga sekitar mengaku sering mendengar suara-suara aneh dari arah rumah makan saat dini hari. Bahkan ketika tak ada pengunjung, suara itu bukan sekadar suara panci atau sendok, tapi suara seperti orang menangis pelan, bercampur bisikan-bisikan yang tak jelas. Ada juga yang bersumpah pernah melihat bayangan besar bertanduk melintas di jendela dapur, tapi hilang seketika begitu lampu kendaraan melewatinya. Namun, anehnya, meskipun rumor-rumor itu beredar luas, tak ada yang benar-benar berani menutup atau menentang keberadaan rumah makan itu. Bahkan polisi dan aparat desa pun seperti menghindar jika topik ini dibicarakan. Ada dugaan bahwa mereka sendiri pernah menerima sesuatu dari rumah makan itu yang membuat cerita ini semakin menyeramkan. Adalah kesaksian para sopir yang mengatakan mereka sering melihat pengunjung rumah makan itu menghilang begitu saja. Seseorang duduk di meja, makan dengan lahap, lalu ketika mereka berkedip atau menoleh sebentar, kursi itu sudah kosong tanpa jejak. Piringnya pun lenyap, seolah tidak pernah ada orang duduk di sana. Bagi sebagian orang, cerita-cerita ini hanyalah omongan kosong untuk menakut-nakuti pendatang baru.
Tapi bagi mereka yang sudah lama berada di jalur Pantura, rumah makan Ratri adalah tempat yang harus dihormati dan dijauhi jika tidak siap menghadapi risikonya. Setiap kali ada orang yang mencoba membantah rumor itu dengan berkata, peleng, cuma mitos. Selalu ada orang tua yang akan menatapnya dengan mata serius dan berkata pelan, "Nak, kalau itu cuma mitos, kenapa sampai sekarang rumah makan itu masih berdiri, masih ramai, dan orang-orang yang bicara buruk tentangnya selalu hilang satu persatu?" Malam terus berjalan, dan di tikungan itu, lampu rumah makan kembali menyala. Terang, aroma masakan kembali menyebar, memanggil siapa saja yang lewat untuk mampir, dan siapapun yang masuk tak pernah tahu apakah mereka akan keluar lagi dalam keadaan yang sama. Ardi sudah mendengar desas-desus tentang rumah makan Ratri sejak lama. Sebagai seorang YouTuber misteri dengan ratusan ribu pelanggan, ia selalu mencari kisah-kisah yang dianggap tabu untuk dibicarakan orang. Kanal YouTube Naya penuh dengan konten pembongkaran tempat-tempat yang katanya angker, berhantu, atau memiliki rahasia kelam. Awalnya, Ardi menganggap kisah rumah makan itu hanyalah cerita hantu pinggir jalan yang dibesar-besarkan. Namun, semakin banyak ia mendengar kesaksian sopir truk dan warga, semakin besar rasa penasarannya. Ada sesuatu yang berbeda dari cerita ini. Tidak hanya soal penampakan atau gangguan mistis, tapi juga hilangnya orang-orang yang pernah datang ke sana. Itu berarti ada kemungkinan unsur nyata di balik misteri ini. Dan konten semacam itu selalu meledak di kanalnya. Ia mulai merencanakan kunjungan. Tak ingin mencolok, Ardi memutuskan untuk datang sendirian. Tapi ia membawa beberapa peralatan tersembunyi. Sebuah kamera kecil yang bisa diselipkan di saku jaket, perekam suara yang disamarkan sebagai gantungan kunci, dan sebuah power bank besar untuk memastikan semua perangkatnya bertahan. Sepanjang malam, hari yang ia pilih adalah malam Sabtu. Saat lalu lintas Pantura cukup padat, tapi suasananya tetap sunyi di bagian-bagian tertentu. Ia berangkat dari Cirebon sekitar pukul 11 malam, mengendarai mobil pribadi kecil. Udara malam itu terasa lembab, dan langit mendung tanpa bintang. Sekitar pukul 2 dini hari, ia mulai memasuki jalur di mana rumah makan itu berada. Jalanan sepi, hanya sesekali ia berpapasan dengan truk besar yang melaju pelan. Lampu jalan jarang, dan sebagian tikungan hanya diterangi oleh lampu mobilnya sendiri dari kayohon. Ardi mulai melihat cahaya kuning terang di tikungan yang terkenal itu, rumah makan Ratri. Bahkan dari ratusan meter, aroma masakan yang gurih seakan ikut terbawa angin malam menusuk hidungnya. Ia tidak tahu apakah itu efek sugesti karena cerita yang pernah ia dengar, atau memang aroma makanan itu benar-benar menyebar sejauh itu. Begitu mobilnya mendekat, ia bisa melihat deretan truk dan beberapa mobil pribadi yang parkir di halaman rumah makan. Anehnya, meskipun tempat itu berada di area yang sepi, halaman parkirnya selalu terisi. Ardi mematikan mesin mobil dan keluar. Udara malam yang lembab bercampur dengan bau masakan membuat perutnya tiba-tiba lapar. Padahal ia sudah makan sebelumnya. Ia menyalakan kamera kecil di saku jaketnya, memastikan lensa menghadap ke depan. Begitu melangkah ke teras, ia langsung disambut senyum ramah seorang wanita yang berdiri di dekat pintu. Wajahnya cantik untuk ukuran wanita paruh baya. Kulitnya mulus dan tatapannya tajam namun hangat. "Selamat malam, Mas. Silakan masuk," ucap wanita itu dengan suara lembut. Ardi tahu dari banyak deskripsi yang ia dengar, ini pasti Bu Ratri. Interior rumah makan itu terlihat sederhana. Meja-meja kayu panjang dengan bangku, lampu gantung kuning yang memberi kesan hangat, dan etalase kaca berisi lokpok yang tampuk menjurkan.
Tapi Ardi memperhatikan satu hal yang membuatnya agak tidak nyaman. Sebagian besar pengunjung diam total saat makan. Tak ada obrolan, tak ada tawa, hanya suara sendok dan piring beradu. Ia memilih duduk di salah satu meja yang agak dekat dengan dapur. Dari tempat itu, ia berharap bisa mengamati aktivitas di dalam. Namun, pintu dapur tertutup rapat. Hanya sesekali terbuka ketika pelayan keluar membawa makanan. Saat pintu itu terbuka, Ardi melihat sekilas ruangan remang dengan cahaya merah redup, seperti berasal dari lampu tua atau bara api. Seorang pelayan, pria berwajah pucat dan berperawakan kurus, mendekat. Ia tersenyum kaku. "Pesan apa, Mas?" Suaranya datar, tanpa intonasi. Ardi memesan nasi, ayam goreng, sambal, dan teh hangat. Ia ingin mencoba menu biasa terlebih dahulu, sebelum mencari tahu tentang menu spesial yang sering disebut dalam cerita. Sambil menunggu pesanan, Ardi berpura-pura memainkan ponselnya. Padahal, ia menyalakan perekam suara dan sesekali memotret diam-diam suasana rumah makan. Beberapa fotonya menampilkan hal yang aneh. Meskipun ia yakin ada pengunjung duduk di kursi tertentu. Di foto yang diambil hanya tampak kursi kosong. Tak lama kemudian, makanannya datang. Ayam gorengnya tampak berwarna keemasan dengan aroma bumbu yang harum, sambalnya merah menyala, dan nasinya pulen dengan uap panas yang masih mengepul. Sekali suap, Ardi terkejut. Rasanya memang luar biasa. Bahkan lebih enak dari warung manapun yang pernah ia datangi. Tapi ada sensasi aneh. Mulutnya terasa sedikit kebas. Dan setiap suapan memberi rasa hangat yang menjalar dari tenggorokan hingga ke dadanya. Sambil makan, ia memperhatikan sekeliling. Wajah para pengunjung yang duduk di meja lain terlihat pucat. Mata mereka sayu, tapi tangan mereka terus bergerak, menyuapkan makanan tanpa berhenti. Ada yang makan sangat cepat, ada pula yang mengunyah perlahan, tapi tak pernah menatap ke arah lain. Di salah satu sudut, seorang sopir truk tua duduk sendirian. Wajahnya kaku, matanya kosong menatap ke depan. Ardi ingin mendekat dan mengajaknya bicara, tapi entah kenapa ada dorongan kuat di dalam dirinya untuk tetap duduk diam. Saat itulah pintu dapur terbuka sedikit lebih lama dari biasanya. Ardi mengangkat kepalanya. Dari celah pintu, ia melihat sesuatu yang membuat bulu kuduknya merinding, seperti ada tangan besar berkulit. Abu-abu yang sedang mengaduk kuali besar berisi cairan merah pekat. Tapi sebelum ia bisa memastikan, pintu dapur menutup kembali. Ardi menelan ludah. Rasanya inilah awal dari rahasia yang selama ini ia cari. Tapi ia juga sadar, semakin lama ia berada di tempat ini, semakin besar risiko yang ia hadapi. Dan entah kenapa, di dalam hati kecilnya, ia merasa Bu Ratri sudah tahu niatnya sejak pertama kali ia melangkah masuk. Ardi menatap piringnya. Nasi dan lauknya sudah tinggal setengah. Tapi rasa lapar yang ia rasakan justru semakin menjadi-jadi. Seolah ada sesuatu di dalam makanan yang memaksa tubuhnya untuk terus makan. Ia mencoba berhenti sejenak, meneguk teh hangat, berharap rasa itu hilang. Tapi begitu ia meletakkan gelas, tangannya secara refleks mengambil sendok lagi. Ia menggeleng pelan, mencoba mengendalikan diri. Tenang Ardi, fokus. Kau kesini bukan untuk makan sampai kenyang, pikirnya. Ia melirik ke arah pintu dapur. Pintu itu kini tertutup rapat. Tapi sesekali terdengar bunyi seperti sesuatu yang mendidih atau bergelek. Saat ia sedang memaksa diri untuk tidak memandang ke arah dapur, sebuah gerakan di sudut ruangan menarik perhatiannya. Seorang pelayan wanita, wajahnya pucat, matanya sembab seperti habis menangis, sedang membersihkan meja yang baru ditinggalkan pengunjung.
Tapi ada yang aneh. Di atas meja itu terdapat piring kosong. Dan piring itu masih penuh dengan nasi. Bukan nasi biasa. Nasi itu tampak basah dengan cairan merah gelap yang menggenang di pinggirnya. Ardi menyipitkan mata, mencoba memastikan apakah itu sambal atau darah. Tapi sebelum ia bisa memutuskan, pelayan itu buru-buru mengambil piringnya dan berbalik menuju dapur. Seperti tahu ada yang memperhatikannya. Di meja lain, seorang sopir truk besar. Tubuhnya kekar. Rambutnya beruban sebagian sidang makan. Dengan lahap. Tapi ketika Ardi melihat lebih dekat, ia menyadari pria itu tidak mengunyah. Ia hanya memasukkan makanan ke mulut, menelan bulat-bulat, lalu mengambil lagi dengan ritme yang teratur. Seolah makan hanyalah gerakan mekanis, bukan kebutuhan biologis. Suara pintu toilet di bagian belakang rumah makan tiba-tiba terdengar keras. Ardi sedikit terlonjak. Seorang remaja laki-laki keluar. Wajahnya pucat pasi. Keringat membasahi dahinya. Ia melangkah cepat melewati meja Ardi, lalu tanpa pamit atau menoleh, ia langsung keluar rumah makan dan menuju ke arah jalan raya. Bahkan tidak membawa kendaraan atau memanggil ojek. Gerakannya tergesa-gesa seperti sedang kabur dari sesuatu. Perlahan, suasana di rumah makan mulai berubah. Musik dangdut pelan yang sebelumnya mengalun entah sejak kapan sudah berhenti. Yang tersisa hanya bunyi denting sendok dan piring, diselingi bunyi klub dari orang-orang yang menelan makanan. Lampu-lampu di dalam ruangan terasa lebih redup dari sebelumnya, menciptakan bayangan yang memanjang di lantai. Ardi mulai merasakan hawa dingin merayap di tengkuknya. Entah kenapa, ia merasa seperti sedang diperhatikan. Ia melirik ke sekeliling, mencoba mencari sumbernya. Dan benar saja, di pojok ruangan, seorang kakek tua dengan sorban lusuh duduk diam, menatapnya lekat-lekat. Matanya sayu, tapi tajam, seperti sedang menembus pikirannya. Saat tatapan mereka bertemu, kakek itu mengangkat jarinya ke bibir, memberi isyarat diam. Jantung Ardi berdegup lebih cepat. Tiba-tiba, suara langkah pelan terdengar mendekat dari arah dapur. Ardi menoleh. Bu Ratri muncul, membawa sebuah nampan. Di atas nampan itu, ada semangkuk sup dengan cairan kental berwarna merah pekat. Aromanya kuat, tajam, dan sedikit amis. Ia berjalan langsung menuju meja Ardi. Mas Ardi, ini menu spesial kami, gratis untuk tamu istimewa, ucapnya sambil meletakkan mangkuk di hadapannya. Ardi membeku. Ia tidak ingat pernah menyebutkan namanya. Apa? Ini Bu? Tanyanya gugup. Bu Ratri tersenyum. Senyumnya lebar, tapi matanya tetap dingin. Cobalah. Rasanya akan membuat Mas ingin kembali lagi. Ia melangkah pergi, meninggalkan Ardi dengan mangkuk sup itu. Cairan merahnya berkilau di bawah cahaya lampu, seperti memiliki kilatan gelap di permukaannya. Ardi memegang sendoknya, tapi tangannya bergetar. Ada dorongan kuat untuk mencicipinya, tapi ada pula suara di kepalanya yang berkata, "Jangan, jangan sekali-sekali." Ia mencoba mengalihkan perhatian dengan melihat ke sekitar, dan saat itulah ia menyadari satu hal yang membuat darahnya serasa berhenti mengalir. Sebagian pengunjung yang tadi ia lihat makan dengan lahap tidak ada lagi di kursinya. Kursi-kursi itu kosong, piring-piring masih penuh, tapi orang-orangnya lenyap begitu saja, tanpa suara langkah, tanpa pamit, tanpa pintu berbunyi. Mereka hilang seolah menguap di udara. Ardi menelan ludah. Ia tahu ada sesuatu yang sedang terjadi di rumah makan ini. Sesuatu yang tidak bisa dijelaskan secara logis. Dan firasatnya mengatakan, ia harus keluar
sebelum menjadi bagian dari misteri itu. Tapi sebelum ia sempat bangkit, kakek tua di pojok tadi berdiri dan berjalan mendekat. Wajahnya serius. Ia membungkuk sedikit ke arah Ardi dan berbisik lirih. "Kalau kau mau hidup, jangan lihat ke dapur dan jangan habiskan sup." Peringatan dari kakek tua itu terus bergema di kepala Ardi. "Kalau kau mau hidup, jangan lihat ke dapur." Masalahnya, kata-kata larangan justru memancing rasa penasaran Ardi menandok, menatap mangkuk sup merah pekat di depannya. Yuhapnya naik pelan-pelan, dan entah kenapa, di sela-sela aroma rempah, ia mencium bau yang mirip seperti daging terbakar. Tapi bukan bau sate, bukan pula rendang. Ada sesuatu yang membuat bulu kuduknya berdiri. Bau itu samar-samar mengingatkannya pada aroma yang ia cium saat lewat di depan rumah duka beberapa waktu lalu. Ia mencoba mengalihkan pandangan. Tapi dari kursi yang ia duduki, ia bisa melihat celah kecil di antara pintu dapur yang tidak tertutup rapat. Celah itu seperti memanggil-manggilnya, mengundang matanya untuk mengintip. Beberapa detik ia menahan diri, meneguk teh demi menenangkan detak jantung. Tapi lalu ia melihat sesuatu, bayangan besar, bergerak cepat, dan bentuknya tidak menyerupai manusia biasa. Ardi menelan ludah. Ia tahu ini adalah momen di mana ia seharusnya menunduk dan tidak peduli. Tapi rasa penasaran bercampur kegelisahan membuatnya perlahan mencondongkan tubuh. Ia memiringkan kepala, pandangannya sejajar dengan celah pintu. Di dalam dapur, suasana remang, lampunya redup. Sebagian seperti berkedip, meja-meja kayu panjang dipenuhi mangkuk, panci besar, dan tumpukan daging mentah. Tapi yang membuat perut Ardi mual adalah bentuk daging itu. Potongannya terlalu besar untuk hewan biasa, dan warnanya terlalu pucat untuk daging sapi. Beberapa potong memiliki bentuk yang menyerupai lengan atau betis manusia. Seorang pria bertubuh besar dengan celemek kotor sedang memotong sesuatu di meja. Gerakannya cepat, seperti sudah sangat terbiasa. Tapi saat Ardi memfokuskan pandangan, ia melihat jelas. Benda yang dipotong itu memiliki jemari 5, lengkap dengan kuku yang masih menempel. Ardi hampir tersedak napasnya sendiri. Ia menutup mulut ropet-ropet agar tidak berteriak. Di sudut dapur, seorang wanita. Ardi mengenali siluetnya. Itu Bu Ratri sedang menuangkan cairan merah dari panci besar ke dalam mangkuk-mangkuk. Cairan itu berbuih pelan dan setiap kali uapnya mengepul, Ardi merasa kepalanya sedikit pusing. Tepat di sebelah panci, ada karung besar yang bergerak-gerak dari dalam. Sesekali terdengar bunyi teredam, seperti seseorang mencoba menjerit, tapi terbungkam oleh kain atau lakban. Keringat dingin mengalir di pelipis Ardi. Ia ingin segera memalingkan muka. Namun, sesuatu yang bergerak di langit-langit dapur membuatnya terpaku kembali. Dari sudut pandang sempit itu, ia melihat sosok gelap merayap di lenggit-lenggit. Tubuhnya kurus panjang seperti laba-laba, tapi wahanya menyerupai manusia. Mata besar berwarna merah menyala. Rahang bawahnya terbelah hingga ke leher, memperlihatkan deretan gigi runcing yang bergetar seperti mesin. Sosok itu merangkak di atas meja, mendekati panci besar. Lalu, dengan gerakan cepat, ia menjulurkan lidah panjang berwarna hitam, mencelupkannya ke dalam cairan merah itu, dan mendesis puas. Ardi menutup mata sejenak, berharap semua yang ia lihat hanyalah ilusi akibat kurang tidur. Tapi ketika ia membukanya kembali, sosok itu menoleh tepat ke arahnya. Mata merah itu menembus celah pintu, langsung terkunci pada tatapan Ardi. Dalam sepersekian detik,
Ardi merasa seluruh tubuhnya membeku. Udara di sekitarnya menjadi berat, seperti ada beban yang menekan dari segala arah. Ia ingin berpaling, tapi matanya terkunci. Wajah makhluk itu perlahan menyeringai, dan ia bisa mendengar suara di kepalanya. Kau, berikutnya, celah pintu tiba-tiba tertutup keras dari dalam, membuat Ardi terlonjak dan hampir menjatuhkan gelas teh. Ia langsung menunduk, berpura-pura mengaduk sup di depannya. Mas, suara Bu Ratri tiba-tiba terdengar di sebelahnya. Lembut, tapi mengandung sesuatu yang menusuk. Kok belum dimakan? Nanti keburu dingin. Rasanya jadi beda. Ardi hanya tersenyum kaku, menahan napas agar tidak terdengar gemetar. Di balik punggungnya, ia bisa merasakan hawa hangat yang terlalu dekat, terlalu intens. Seolah wanita itu sedang memaksanya dengan tatapan tak terlihat di meja pojok. Kakek tua itu menatapnya dengan cemas, lalu memberi isyarat cepat dengan tangannya. Lari. Isyarat tangan dari kakek tua itu membuat jantung Ardi semakin berdegup kencang. Ia tidak lagi peduli pada rasa sup di depannya. Yang ia pikirkan hanyalah satu hal: keluar dari sini secepat mungkin. Namun langkah keluar dari rumah makan itu ternyata tidak semudah yang ia bayangkan. Ardi menaruh uang seadanya di meja, pura-pura berjalan santai menuju pintu depan. Kakinya terasa berat, seperti ada sesuatu yang menahan dari dalam. Matanya melirik sekeliling. Para pelanggan yang tadinya sibuk mengunyah, kini memperlambat gerakan. Beberapa menatapnya, dan tatapan itu kosong, tanpa kedip, namun menusuk, seperti jarum es yang menembus kulit. Suara denting sendok dan garpu perlahan memudar. Yang terdengar hanyalah langkah kakinya sendiri, diiringi detak jantung yang semakin cepat. Ketika ia sampai di pintu, Ardi meraih gagang pintu kayu berwarna coklat tua itu. Ia menoriknya, tapi pintu sama sekali tidak bergerak. Ia mencoba memutar kuncinya, tidak ada. Mendorongnya kuat-kuat, tetap tak bergeming, seolah pintu itu menempel pada dinding, bukan bagian dari rumah makan. Cari apa, Mas? Suara seorang pria berat dan dalam terdengar di belakangnya. Ardi menoleh perlahan. Di belakangnya berdiri pelayan bertubuh tinggi besar yang tadi ia lihat di dapur. Matanya sayu tapi tidak berkedip, dan senyumnya terlalu lebar, seolah kulit pipinya akan robek. Di tangannya ada pisau besar berkilat basah. Oh, enggak, Mas. Saya cuma mau keluar sebentar, jawab Ardi berusaha tenang. Keluar? Wah, belum waktunya, Mas. Tamu di sini. Biasanya enggak buru-buru pulang. Senyumnya semakin melebar, menunjukkan gigi yang tampak runcing di ujungnya. Ardi melangkah mundur perlahan. Matanya mencari jalan keluar lain. Ia melirik ke arah jendela di samping ruangan. Tanpa berpikir panjang, ia berlari ke sana dan mencoba mendorongnya terbuka. Tapi begitu ia menyentuh kaca, suhu dingin luar biasa merambat ke telapak tangannya, membuat kulitnya seperti terbakar es. Ia menjerit kecil dan menarik tangannya. Saat ia melihat keluar jendela, napasnya tercekat. Dunia, you just, by duja, lonyo, by what will you just talk say, put you kapen, by you, do you, but you, by you, what will you be with, what you be with you, and you will be with you, at point, by you, you will be with you at Bob with you, so me, or you, with you, or with you, with.
Di luar, bukan lagi jalan pantura. Tidak ada truk, tidak ada lampu jalan. Yang terlihat hanyalah kabut tebal berwarna kemerahan yang berputar-putar dengan bayangan hitam besar bergerak di dalamnya. Bayangan itu berjalan dengan kaki panjang seperti hewan, tapi kepalanya menyerupai tengkorak manusia raksasa yang menatap langsung ke jendela. Ardi mundur cepat, tapi tiba-tiba semua pelanggan yang duduk tadi berdiri serempak. Kursi-kursi mereka bergeser bersamaan, menimbulkan suara gesekan kayu yang memekakkan telinga di tengah kesunyian. Wajah-wajah pucat itu kini menghadap ke arahnya. Mulut mereka terbuka lebar hingga pipi mereka robek, memperlihatkan gigi-gigi yang terlalu banyak untuk manusia normal. Mereka bergerak perlahan mendekatinya. Langkah-langkah itu tidak terdengar, seolah kaki mereka tidak menyentuh lantai. Ardi berbelik, mencoba lari ke arah dapur dengan pikiran mencari pintu belakang. Namun begitu ia membuka pintu dapur, hawa panas menyambutnya. Di dalamnya, panci besar mendidih dengan cairan merah yang kini mengeluarkan suara seperti bisikan. Bisikan itu memanggil namanya. Dari kegelapan sudut dapur, sosok bertanduk tinggi itu muncul. Kulitnya abu-abu, matanya merah menyala, dan mulutnya penuh gigi runcing yang bergerak-gerak sendiri, seolah setiap gigi adalah makhluk hidup. Tangannya panjang dengan kuku seperti sabit, dan dari tubuhnya mengalir bau busuk bercampur anyir. Bu Ratri berdiri di sebelahnya, memegang pisau besar yang meneteskan cairan merah ke lantai. Senyumnya sama seperti pertama kali Ardi melihatnya, tapi kini tatapannya jauh lebih dingin. Mas Ardi, suaranya terdengar manis, tapi menusuk. Kamu udah lihat terlalu banyak. Ardi mencoba berlari melewati mereka, tapi pintu dapur di belakangnya tertutup sendiri dengan bunyi brok keras. Pelanggan-pelanggan itu kini berdiri di ambang pintu, menghalangi satu-satunya jalan keluar. Lampu-lampu rumah makan berkedip cepat. Bayangan di dinding menari-nari dengan bentuk aneh. Beberapa menyerupai manusia tergantung, yang lain seperti makhluk dengan mulut di perut. Sosok bertanduk itu maju perlahan. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Ardi merasakan lututnya lemas. Di sudut matanya, ia melihat kakek tua itu masih duduk di meja pojok. Wajahnya penuh iba. Kakek itu menggeleng pelan, lalu berbisik lirih. Sudah terlambat. Nah, Ardi berbelek. Punggungnya menempel pada meja. Dapur yang dingin. Sosok bertanduk itu membungkuk. Wajahnya hanya beberapa sentimeter dari Ardi. Nafasnya panas dan setiap hembusan membawa bau busuk yang membuat perut Ardi mual. Di telingganya, makhluk itu berbisik. Malam ini, kamu jadi bagian dari menu. Pernapasan Ardi tersengal-sengal. Ruang dapur yang sempit kini terasa seperti lorong neraka. Setiap sudutnya memancarkan hawa panas dan aroma amis menyengat yang menusuk hidung. Keringat bercucuran di dahinya, bercampur dengan percikan cairan merah yang entah berasal dari mana. Sosok bertanduk itu melangkah semakin dekat, dan setiap langkahnya seperti menghentak langsung ke dada Ardi, membuatnya sulit bernapas. Matanya menyala seperti bara yang disiram minyak. Dan di dalam bola mata itu, Ardi melihat kilasan wajah-wajah manusia yang berteriak minta tolong. Wajah-wajah korban sebelumnya pelenggen-pelenggen yang tadi duduk kini bergerak mendekat. Menjulenji. Ardi seperti lingkaran pemangsa yang menunggu isyarat untuk menyerang. Wajah-wajah mereka tidak lagi menyerupai manusia sepenuhnya. Kulit mereka pucat membiru, mata memutih tanpa pupil, dan mulut menganga hingga pipi robek, meneteskan cairan kental berwarna hitam. Menu malam ini spesial. Suara Bu Ratri menggema, entah dari mana datangnya.
Ia melangkah masuk ke lingkaran itu, mengangkat pisau besar berkilau yang kini tampak lebih mirip parang jagal. Di setiap goresan bilahnya, ada bekas darah yang sudah menghitam, seolah tak pernah benar-benar bersih. Ardi, dengan sisa keberanian yang ada, merogoh sakunya dan mengeluarkan ponselnya. Tangannya gemetar, tapi ia berhasil menekan tombol perekam video. Ia mengangkat ponsel itu, menyalakan lampu flash untuk menerangi sekitarnya. Tapi yang terlihat di layar bukanlah dapur yang sama. Di layar ponselnya, Ardi melihat dirinya sendiri, berdiri sendirian di ruangan gelap yang penuh dengan tali gantungan dan potongan tubuh bergelantungan. Di belakang sosoknya di layar, sosok bertanduk itu muncul, jauh lebih besar daripada yang ia lihat langsung. Dengan mulut menganga lebar hingga ke dada, penuh gigi yang bergerak jarak sendiri, lampu rumah makan berkedip makin cepat dan setiap kedipan menunjukkan suasana berbeda. Kedipan pertama, Ardi berada di tengah meja makan besar. Tubuhnya diikat, dikelilingi pelanggan yang memegang peralatan makan sambil tersenyum. Kedipan kedua, ia melihat dirinya sendiri di dalam panci raksasa. Cairan merah mendidih mengelilinginya. Kedipan ketiga, ia duduk di salah satu meja rumah makan sebagai pelanggan baru. Tersenyum seperti semua orang di sini, Ardi menjerit. Mencoba melawan lingkaran pelanggan itu. Tapi setiap kali ia mendorong salah satu dari mereka, tubuh itu terasa dingin seperti mayat dan kulitnya licin seperti dilapisi minyak. Beberapa dari mereka mulai memeganginya. Kuku-kuku panjang mencengkeram bahunya hingga robek. Sosok bertanduk itu kini berdiri tepat di hadapannya. Nafasnya panas dan lidah panjangnya menjulur, mengusap leher Ardi seperti mencicipi sebelum memakan. Bu Ratri menunduk, membisikkan sesuatu dengan suara lirih namun jelas. Kamu akan tetap di sini sampai semua utang kami lunas. Dan itu tidak akan pernah. Tiba-tiba listrik padam. Shut up, total. Yang terdengar hanyalah suara teriakan Ardi yang menggema, bercampur dengan suara koyakan daging dan cairan mendidih. Saat lampu kembali menyala, dapur itu kosong. Tidak ada Ardi, tidak ada pelanggan, hanya Bu Ratri yang berdiri di dekat meja, mengelap pisaunya dengan kain putih yang sudah basah oleh cairan merah. Ponsel Ardi tergeletak di lantai. Lampu flashnya masih menyala. Layarnya menampilkan rekaman terakhir. Ardi duduk di meja pojok rumah makan, tersenyum lebar tanpa berkedip. Matanya kosong, sama seperti semua pelanggan lain. Di luar, hujan mulai turun di Jalan Pantura Indramayu. Rumah makan itu kembali tampak normal, lampu-lampunya hangat, aroma makanannya menggoda. Truk-truk besar lewat seperti biasa. Seorang sopir baru berhenti di depannya, menutup pintu kendaraan sambil merapatkan jaket. Ia melangkah masuk, disambut senyum ramah Bu Ratri. Selamat datang, Mas. Mau makan apa malam ini? 3 hari setelah hilangnya Ardi, media lokal mulai memberitakan kasusnya. Foto Ardi terpampang di berita online dan poster orang hilang ditempel di beberapa warung kopi pinggir Jalan Pantura. Polisi sudah memeriksa beberapa saksi, tapi tak ada yang melihat kemana ia pergi setelah malam itu. Beberapa warga sempat mengaku melihat Ardi makan di sebuah rumah makan di tikungan sepi. Tapi ketika polisi mendatangi lokasi, rumah makan itu tampak seperti bangunan kosong tak terawat. Catnya mengelupas, papan nama reot, dan pintunya digembok. Di dalamnya gelap, dipenuhi debu dan sarang laba-laba. Seolah tak ada yang berjualan di sana selama bertahun-tahun. Namun, malam harinya, rumah makan itu kembali hidup. Lampu neon kuning menyala. Aroma masakan menyebar hingga ke jalan raya. Di dalamnya, pelanggan duduk rapi, menikmati makanan mereka dalam diam. Tak ada yang berbicara, hanya suara sendok dan garpu yang beradu dengan piring. Di salah satu meja pojok,
Duduk seorang pemuda dengan hoodie hitam, wajahnya pucat, matanya kosong, dan senyum lebar tak wajar terukir di bibirnya. Itu Ardi. Tangannya bergerak perlahan, menyendok potongan daging dari mangkuk dan memasukkannya ke mulut. Bu Ratri berdiri di dekat meja kasir, menghitung uang dengan jemarinya yang kurus. Di sudut ruangan, sosok bertanduk itu berdiri tegak, kepalanya hampir menyentuh langit. Matanya menyapu setiap pengunjung seperti sedang memilih siapa yang akan menjadi menu berikutnya. Pintu rumah makan terbuka, lonceng di atasnya berdenting. Seorang sopir truk baru masuk, menguap sambil melihat-lihat ruangan. Wah, ramai juga ya tengah malam begini, gumamnya. Bu Ratri tersenyum ramah seperti biasa. Selamat datang, Mas. Mau coba menu spesial kami? Dijamin enak, bikin ketagihan. Sopir itu mengangguk sambil menarik kursi. Kamera CCTV di pojok ruangan menangkap semua gerakan. Namun, di rekaman itu tak terlihat pelanggan lain. Hanya si sopir duduk sendirian di ruangan kosong, menatap meja di hadapannya sambil tersenyum sendiri. Di luar, hujan mulai turun deras. Jalan Pantura yang panjang dan gelap terasa semakin sepi. Di kejauhan, hanya ada satu cahaya terang yang memancar dari rumah makan itu. Cahaya yang selalu menyala untuk siapapun yang berani mampir